Nah, nomor 1, coba dalam statistik parametrik yang digunakan adalah analisis ada rata-rata skor, ya. Sedangkan dalam uji non parametrik yang digunakan adalah ranking. Benar atau salah? Benar apa salah? Kalau uji non parametrik yang kita analisis adalah ranking, kalau di parametrik itu adalah biasanya kita pakai perhitungan rata-rata skor. Benar apa salah? Benar. Ya, betul, bisa ya, benar. Ranking. Sebenarnya ada juga selain ranking itu, kalau datanya nominal itu yang bisa kita analisis itu adalah frekuensinya. Cuman kita nggak pelajari. Ya. Kita pakainya kan yang ini adalah ordinal. Sekarang nomor 2, jika kita bekerja dengan data berskala ordinal, kita sebaiknya menggunakan statistik parametrik. Benar apa salah? Benar apa salah nih? Halo. Nomor 2, benar apa salah? Halo? Ayo. Salah, Bu. Ya, harusnya apa? Harusnya non-parametrik. Ya, betul. Harusnya non-parametrik. Ya. Terus, untuk masing-masing analisis parametrik berikut ini, cocokkan alternatifnya dalam statistik non-parametrik. Oke, itu ada di slide yang ini. Pearson Product Moment. Oh, nggak ada ini. Pearson Product Moment, non-parametriknya apa? Yang pakai ranking. Minggu lalu kita belajar itu. Apa? Spearman Road. Betul. Spearman Row. Ya. Sekarang yang independent measures test. Man with you. Man with you. Iya, betul. Biasanya man with me ya, man with me. U itu kayak T-nya gitu ya, statistiknya. You bolehlah pakai bahasa Inggris lah ya, pakai your man with me you test. Yang repeated measures test, alternatifnya yang mana? Wilcoxon. Wilcoxon, ya, Wilcoxon. Oke, bagus. Sekarang nomor 4. Bagaimana bunyi hipotesis nol dan hipotesis penelitian? Tadi sudah sampai di situ. Ya. Gimana bunyi hipotesisnya? Yang hipotesis nolnya yang mana? Ayo, tinggal dibaca doang. Coba Gabriel, hipotesis nolnya gimana? Tidak ada perbedaan di antara dua perlakuan. Ya, betul sekali. Sekarang coba Bobby, hipotesis penelitiannya yang mana? Bob. Bobby. Bobby ini hampir nggak pernah bikin PR loh. Nanti nilainya gimana, Bob? Halo, Bob. Wah, Bobby bobo ini ya. Bob, kamu PR-nya tuh nggak pernah dikirim lagi, Bob. Cuman 2 aja dulu di awal, habis itu nggak pernah kirim. Ntar gimana nilainya, Bob? Kirimin ya. Coba Patricia, hipotesis penelitiannya gimana? Halo, Patricia. Tunggu, Bu. Kamu lagi kemana? Kita suruh nunggu apa nih?
Kalau habis nunggu dikasih es jeruk enak nih kayaknya. Ayo, Pet. Jangan lama-lama, sumu. Tunggu, Bu. Karena kalau buat hipotesis nolnya, Enggak, aku karena nanyanya hipotesis penelitian, woi. penelitian. Iya, hipotesis nol tadi udah dijawab Gabriel. Oke. Beatrice ngerti bobo nih kayaknya ngerti. Aku lagi nyoba soal individu, Bu, jadinya. Adalah. Pantesan. Ayo ini dijawab dulu. Oh, udah bikin soal Hipotesis ini. penelitian berarti karena ranking di salah satu kondisi lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kondisi yang lain, maka hipotesis nol ditolak. Ini kau bikin hipotesis penelitian apa kesimpulan? Ih, ngaco. Tunggu. Ih, Patricia ngaco. Aduh, kita lempar dulu ya, Pet ya. Kamu bangun dulu deh sana, minum. Ayo Desri, coba dibantuin dulu tuh Patrice. Hipotesis penelitiannya berarti ada perbedaan di antara dua perlakuan. Gitu aja, benar Des. Kayaknya si Patrice belum minum. Oke, nomor 5 ya. Data berikut ini diperoleh dari penelitian between subject. Ya, kalau between subject itu kan kayak ini tadi, nah ini ya, 2 sampel terpisah between subject. Ini datanya nih yang kedua. Coba ubah data di atas ke dalam bentuk ranking. Ya, coba kita bikin ya dalam bentuk ranking. Kenapa dia jadi kecil? Oke, kok lama ya? Nah, yuk ranking. Ranking paling kecil berapa? Angka mana yang ranking paling kecil? 2. 2, Bu. Nah, betul. Terus? 6. 6. Oke, terus? 9. 8 dulu kayaknya ya. 8. Terus 9 mana? 9. Terus? 15. Terus? 18. Ya. 48. 27. 27 dulu. Gak lihat ada 27. Terus? Terus 48. Terus? 63. Iya. Terus 68. 71. 94. Oke. Ya. Kita udah punya ya ini. Nah, jumlah partisipannya berapa? N1-nya berapa? 6. N2-nya? 6 juga. Ya, berarti jumlah partisipan semuanya? 12. Ya, betul. 12. Terus, sekarang kita pakai Madwid nih. Berapa nilai UA dan UB? Coba kita hitung UA. UA ya. UA. UA berapa UA? UA gimana caranya ya? 1 ya. Kita mulai dari 7 dulu. 7 itu dibandingkan dengan ranking yang ada di
ini R2 ini, dia lebih kecil dari berapa, kemudian itu menjadi poinnya si 7. Nah, 7 ini dapat poin berapa? 4. 4. Ya, karena dia lebih kecil dari 11, 9, 10, dan 12 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka ya, yang lebih besar dari 7, jadi dia skornya 4. Terus 1 poinnya berapa? 6. 6, betul. Terus 4 poinnya berapa? 5. 5. Betul. Terus 8 poinnya 4. iya. Terus 2 poinnya 6. Terus 5 poinnya 5. iya. Jadi totalnya berapa ini? 30. Iya, betul sekali. Sekarang kita hitung UB. UB. Ya, pakai cara yang sama seperti tadi. Oke. Kita lihat 11. 11 lebih kecil dari berapa di sini? Nggak 0. ada. 0. Betul. Terus 9 poinnya berapa? 0 juga. 6 poinnya berapa? 2. 2. Iya. Terus 10 poinnya? 0. Iya. Terus 12 poinnya? 0. 0 juga. 3 poinnya berapa? 4. Iya. Jadi 4. ya betul yang 2 ini ya. Jadi 4 ya. Sekarang berapa ini? UB 6. 6. Berarti U hitung kita yang mana? Yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Ya, U hitung kita adalah yang kecil. Nah, yang kecil adalah berapa? 6 6. Nah, gitu. Ya. Buat ngecek, UA tambah UB harus sama dengan NA kali NB. Benar nggak? UA tambah UB, 30 tambah 6, itu harus sama dengan NA kali NB. NA-nya 6, NB-nya 6. Benar nggak? Benar, Bu. Benar ya? Oke. Nah, sekarang apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Gunakan uji hipotesis dua arah alfa 5%. Nah, ini kita pakai tabel. Tabel kita ini ya. Tabel kita saya gedein dulu. Kelihatan tabelnya? Kelihatan, Bu. Ini udah slideshow belum tampilannya? Atau masih ada di pinggirnya masih ada ini? Udah, Bu. Udah slideshow. Udah slideshow ya, udah besar ya. Tadi NA berapa? NA-nya 6. NB-nya berapa? 6. 6. Alfanya 5%, two-tailed kan? Kalau two-tailed berarti yang tebal. Berarti 5 ya? Iya. Tabel kita adalah 5. Oke. Berarti tabelnya 5, berarti ada perbedaan signifikan nggak? Tidak. Tidak ada ya, karena U hitung lebih besar daripada U tabel. Ya kan? Jadi yang ditolak H0 atau H1. H0 diterima Satu ya. yang ditolak. Betul. Iya, biasanya kita tidak bilang H1 diterima ya, tapi H0 kita tidak bilang H1 ditolak.
Karena H1 tuh nggak pernah ditolak. Dia sebenarnya yang ditolak tuh hanya H0. Ya. Jadi tidak cukup data untuk menolak H0. Jadi H0-nya kita terima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya. Ini. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, begitu. Ya. Gampang ya? Sekarang, kalau datanya ini within subject, berarti kita pakai Wilcoxon ya. Kita ubah data dalam bentuk ranking. Kalau Wilcoxon kan ini kan within subject ya, tadi mana? Nah ini. Within subject ya, untuk Wilcoxon. Within subject. Prinsipnya kita hitung difference-nya. Jadi, ini kita copy paste ya, supaya kita bisa hitung lagi. Ini kita buang dulu ini. Oke. Nah, kita hitung dulu difference-nya. 71 kurang 27 berapa? Yuk, berapa? 44. Terus? 61. Oke. 9. 20. Terus? 88. Terus? 7. Nah, minus nggak? Minus. Ya. Yes. Jadi, minus 7. Ya. 7 ini. Lalu kita kasih ranking. Ranking. Dari yang paling kecil berapa? 7. Min 7. Nggak pakai min. Jangan dilihat nih. Angkanya aja, ranking. Ini ya, ranking 1 ya. 7. Terus? Ranking 2, 9. Ranking 3, 20. Ranking 4, 4. Ranking 5, 61. Ranking 6, 88. Ya, oke. Sampai sini semua bisa ngerti ya caranya ya? Nggak ada problem kan sampai sini? Oke. Tidak, Bu. Nggak ada ya? Oke. Sekarang, setelah kita hitung ranking, berapakah, ini kan sudah ya, A ya, A-nya kan sudah. Berapakah jumlah partisipan dalam penelitian ini? Ada berapa? 6. 6 saja ya. Kalau ini within subject, berarti orang itu sama antara yang kelompok ini dan kelompok ini. Gitu kan? Ini kondisi dia sebelum mendapatkan perlakuan, ini kondisi dia post testnya dia. Gitu kan? Ya. Terus pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Nah, oke. Kita pakai uji Wilcoxon. Ya, sekarang kita hitung ranking yang positif. Ranking positif berapa? 4 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 6. Berapa ini semua? Yuk. Berapa itu? 20. Oke. Nah, sekarang kita hitung sigma yang negatif. Ada berapa ranking yang negatif? Cuman 1, yaitu 1. Ya kan? Benar? Ini kan yang negatif, ya.
Nah, jadi T hitung kita itu berapa? T hitung kita berapa? 1. 1. Tuh. Ya. Lalu sekarang kita bandingkan dengan T tabel. Oke, T tabel. Tadi N kita berapa? 6. 6. Kita pakai 5% tutil kan? Betul nggak? Tadi soalnya gitu ya. Berarti T tabelnya 0. Ya. T tabelnya 0. Nah, T tabel 0. Kenapa begini? Oh, pantesan. Kok nggak mau ya? Biarin lah ya. Karena T hitung kita lebih besar atau lebih kecil dari T tabel? Lebih besar. Besar. Lebih besar dari T tabel ya. Jadi yang diterima H0 atau H1? H1. H1. Yang benar. Mana salah. Mana tuh kita? Nah, tolak H0 jika T hitung kita lebih kecil sama dengan T tabel. Jadi H0 diterima apa ditolak? H0 diterima apa ditolak? T tabelnya tadi 0 kan? Jadi H0-nya diterima atau ditolak? Yuhu. H0-nya diterima. Diterima. Ditolak. Oh ya, ditolak. Kan di sini lebih kecil. Tabel. Berarti Jadi, ditolak. Ditolak, Bu. Iya. Jadi, kok H1 ditolak? Kok ditolak kan di sini katanya tolak H0 jika T hitung lebih besar, lebih kecil sama dengan T tabel. Nah, ini Tadi T hitung lebih besar sih, Bu. Iya, jadi ditolak apa diterima H0-nya? Oh iya, diterima. Oh ya, diterima. Kita gagal menolak H0, artinya H0 diterima. Artinya apa? Terdapat perbedaan signifikan tidak? Tidak. Tidak. Ya kan? Nah, begini. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju, Bu. Oke, guys. Nah, ini kita masih ada banyak waktu ya, karena kita cuma sedikit. Ini nggak akan ada kuisnya, hanya ada PR individu ya. Silakan coba sekarang dikerjakan PR individunya. Yang pertama ini menggunakan Mann Whitney, yang kedua menggunakan Wilcoxon, datanya sama. Cara mengerjakannya tadi seperti yang kita sudah bahas di atas ini. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, nggak usah sungkan. Ya, saya pause dulu recording.